kenapa akhirnya memutuskan untuk IPO? Sebenarnya ini kan juga sebenarnya perusahaan yang juga sudah running cukup lama ya sebelum kemudian IPO begitu. Apa yang sebenarnya cukup menjadi salah satu tujuan besar makanya tune in di IPO dan ada reaksi pasar yang sangat baik sekali terhadap Bilog? Oke. Wah ini pertanyaan yang luar biasa nih. Kalau kita bicara IPO sebenarnya kenapa Bilog mau IPO? Ya, Bilog sebenarnya bisnis sudah jalan kan dari tahun 2009 ya. Kita transformasi di tahun 2017 jadi perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Kita sebagai penyedia logistik bermula dari perjalanan hanya transportasi aja. Lalu di tahun 2022 kita lengkapi nih chain-nya kita untuk jadi third party logistik itu dengan mendirikan anak usaha PT Simpan Sini aja yang bergerak di gudang. Lebih banyak di manajemen untuk cold storage gitu ya. Dan tahun ini ya kita berharap dengan kita IPO kita pingin ya dapat kepercayaan masyarakat lebih baik gitu ya. Kita mau jalanin ya pasti langkah finansial pasti satu gitu ya, kita mau IPO. Di luar itu kita juga mau dapat kepercayaan lebih baik. Kita pengen jalanin good corporate governance dan kita berharap ya, dengan IPO ini kepercayaan masyarakat lebih baik, brand Bilog juga lebih baik. Kita percaya dengan kita jadi emitennya di BI, kepercayaan company yang mau kerjasama dengan Bilog juga pasti bakal meningkat. Oke, karena sudah menjadi perusahaan publik yang terbuka jadi begitu ya. Publik. Oke, kalau kita lihat dari industri logistik saat ini sebenarnya seperti apa sih Bilog yang hadir mungkin sebelum COVID pada saat itu begitu ya, kemudian melewati up and down perjalanan sampai dengan kondisi COVID dan setelah itu memutuskan untuk memperluas lini usaha, pasti sangat mengetahui perubahan dan perbedaan kondisinya ya pasca COVID atau sebelum COVID dan pasca COVID di dalam kondisi pemulihan ekonomi saat ini. Oke Maria, mungkin sedikit sebelum kita lanjut bicara logistik ya. Logistik ini punya lini bisnis kan cukup luas gitu ya. Ada memang yang mainnya di segmen B2C dan ada segmen yang B2B. Kalau waktu COVID mungkin segmen yang B2C seperti courier services itu cukup baik tuh bisnisnya gitu ya. Sementara di kita yang memang main di segmen B2B karena kita melayani customer pelanggan-pelanggan yang memang butuh distribusi bukan ke perseorangan. Waktu COVID mungkin sedikit kena kontraksi pasti karena kami ini sebenarnya supporting bisnis. Supporting bisnis tergantung dari kondisi makro dan kondisi mikronya juga. Kita layanin tadi Maria udah sebutin kita layanin consumer good, kita layanin F&B gitu ya, kita layanin retail. Artinya kalau sektor-sektor ini keganggu pasti kami sebagai penyedia logistiknya juga ikut keganggu. Tapi kalau sektor-sektor ini tumbuh cukup baik pasti buat kita juga support sebagai supporting, bisnis kita juga berjalan pasti cukup baik. Nah, salah satu alasan IPO juga karena kita juga sudah melewati pandemi ya, kita alhamdulillah bisa menjalani dengan cukup baik gitu ya. Bahkan mungkin saat pandemi banyak orang squeezing bisnis, kita malah leveraging bisnis. Kita buka lini usaha baru, kita bikin gudang-gudang baru. Ya dari 2022 sampai 2024 aja dalam 2 tahun kita buka 12 titik gudang gitu ya. Dan salah satu yang kita pengen titip pesan dengan kita IPO adalah sustainability. Ya, kita mau tunjukin bahwa ya kita masuk ke bursa saham, kita masuk ke market untuk nunjukin bahwa company ini juga sustain, bisnisnya juga sustain. Kita mau ada komitmen lah buat pemegang saham, buat masyarakat. Sustainability itu jadi PR buat kita dan kita akan tunjukin bahwa Bilog punya komitmen untuk jaga sustainability bisnis logistik di Indonesia. Tadi dikatakan sama Pak Giri adalah lebih ke business to business begitu ya, bukan business to customer gitu ya. Seperti apa kemudian total permintaan dalam kebutuhan logistik sejauh ini? Artinya kan ketika kita tahu pemulihan ekonomi sudah semakin baik, semua bisnis yang bergerak mungkin di consumer good, kemudian di food and beverage pun juga akan semakin bertumbuh. Makanya pertumbuhannya ada, permintaan terhadap logistik juga tinggi. Nah ini sekarang seperti apa dari masing-masing sektor yang ditangani oleh Bilog? Masing-masing sektor. Sektor saat ini pertumbuhan cukup baik, walaupun ya ada up and down pasti ya. Kebetulan di awal tahun kita sempat ketemu yang namanya kondisi lebaran, ya di situ mungkin buat consumer good, buat F&B itu adalah kondisi festif, di mana kalau mereka juga festif, buat kami sebagai supporting bisnis juga ikut ngerasain, pestanya juga ikut ngerasain gitu ya. Ya di saat-saat seperti itu pertumbuhan logistik B2B cukup baik. Nah pertumbuhan permintaan belakangan ini karena kami juga sekarang sudah melayani full sebagai satu perusahaan logistik terintegrasi atau 3PL company, permintaannya jauh lebih banyak. Sebelumnya kami kan hanya di total transport management.
Di total transport management kami hanya menyiapkan kendaraan, kita siapin mobilnya, kita siapin pengemudinya, kita siapkan jadwal pengirimannya, kita siapin rutenya mau lewat mana, pengelolaan uang operasionalnya, sampai kepada sistem transport management system kita siapin. Dengan kita masuk ke simpan sini aja, kita masuk ke gudang, kita siapin infrastruktur gudangnya, kita siapin orangnya, operator gudangnya, kita siapin untuk material handling equipment-nya, sampai proses di dalamnya juga kita siapin, termasuk warehouse management system, dan juga proses-proses lain seperti pick and pack, seperti labeling, gitu ya, reverse logistik, barang-barang yang kembali, pengirimannya yang gagal, balik kembali ke kita juga kita kelola dengan baik. Nah, dengan dua ini kita jalanin sekarang sebagai satu kesatuan, sebagai third party logistik, permintaan untuk logistik terintegrasi sebagai 3PL itu cukup meningkat, terutama di sektor cold chain yang memang kita sedang masukin nih. Nah, yang jadi handicap buat kita adalah sekarang justru kecepatan kami untuk menyiapkan infrastruktur. Kenapa salah satu kita IPO, mungkin di teman-teman pemirsa bisa lihat di prospektusnya kita, 67% dananya kita buat bangun gudang. Karena kecepatan kita masuk ke market itu sangat penting. Masuk ke marketnya pas, ya pasti kita bisa grab opportunity lebih cepat. Sementara bangun cold storage itu bisa 5-8 bulan. Di luar kita cari tanah gitu ya. Nah, sehingga kecepatan kita untuk ngebangun itu jadi kecepatan kita untuk bisa ngambil opportunity yang ada. Tapi kalau ditanya opportunity-nya seberapa besar, kita believe masih sangat besar sekali. Karena kita udah buka Surabaya nggak nyampe 1 tahun full. Kalau ini tujuannya sekarang, Bandung, ya? Sekarang sudah berapa titik lagi yang disiapkan nih setelah IPO? Setelah IPO, tahun ini yang kita lagi proses pembangunan ada 5 gudang cold storage. Ya, waktu pas IPO, pas preskon, Pak Michael juga sempat mention mengenai 5 daerah yang kita sedang bangun. Ada di Banten, di Tangerang, ada Pontianak, ada Makassar. Tiga gudang ini yang akan pakai dana IPO. Tapi di luar 3 ini kita juga lagi bangun di Bandung dan Boyolali. Bandung dan Boyolali mungkin Bandung mungkin 1-2 bulan ke depan sudah bisa operasional. Boyolali paling lambat Q4 sudah operation. Salah satu dari 3 gudang ini juga akan kita buka juga di tahun ini. 2 gudang mungkin kita akan buka di tahun 2026. Di luar 5 yang kita bangun, kita juga nggak berhenti. Kita pasti masih akan cari tempat-tempat baru. Kalau dapat, ya kita belum ngomong Sumatera tadi ya, kita belum ngomong Pulau Bali. Ya 2 pulau itu pasti akan jadi prioritas berikutnya lah setelah kita bangun yang 5 ini.